الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيب الله سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua jamaah pengajian Lailatul Ahad, malam Ahad, dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rumah masjid yang dimana alhamdulillah kita dimudahkan pertama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan yang kedua kita dimudahkan langkah kita untuk istifadah was ziyadatul ilmi. Allah memudahkan langkah kita untuk mengambil faedah, yaitu mengkaji ilmu, terutama kajian kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu mengkaji kitab Hadis Arba'in Nawawi. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuknya, dengan syariatnya, kita semua akan diselamatkan di dunia ataupun akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian Masjid Nur Ukhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam ini kita sampai pada hadis yang ke-21, Al-Hadis Hadi wal Ishrun, an Abi Amr radhiyallahu an wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abi Amr, dan juga dikatakan Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakan, ucapkan untukku tentang agama Islam, qaulan, suatu ucapan, suatu keterangan, la as'alu anhu ahadan ghairahu, yang mana diriku tidak akan bertanya kepada orang lain selain dirimu. Qala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul amantu billahi summastaqim.
Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian laksanakanlah secara istiqamah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Abi Amr atau Abi Amrah, yang mana beliau bernama Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi At-Taifi. Ya. Beliau mengajukan suatu pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajukan satu pertanyaan tentang agama dan syariat Islam yang isinya jami' syamil, yang menanyakan suatu hal yang komplit. Ya. Sekiranya beliau tidak bertanya kepada orang lain selain Nabi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu penjelasan yang singkat tapi abot, ya, tapi isinya berat. Ya Rasulullah, katakan, jelaskan kepadaku tentang agama Islam, syariat yang ada dalam agama Islam, ya. Gimana diriku supaya konsisten untuk melakukannya? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jawaban yang ikhtisar, jawaban yang singkat, padat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan, amantu billahi summastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Apa arti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ai jaddid imanaka bihi hala kaunika zakiran bilisanika mutazakkiran bijananika ai qalbuka. Arti keimanan kepada Allah Ta'ala, perbaharui keimananmu dengan memperbanyak zikir dengan lesanmu dan selalu ingat dengan hatimu. Jadi antara lesan dan hati harus bareng, harus sama. Enggak cukup lesan itu tapi hatinya enggak ada zikirnya, enggak ada ingatnya kepada Allah. Ya. Yaitu istiqomahkan keimananmu kepada Allah, selalu ingat, eling kepada Allah, hati dan lesannya. Bukan cuma lesan itu tapi artinya ambiar, ya. Harus dua-duanya. Ada juga yang mengatakan maknanya, tambahlah keimananmu kepada Allah dengan bertafakkur apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ati niku akal kita merenungi apa yang telah diciptakan oleh Allah. Contohnya menungso, Allah ciptakan dari mani, yang enggak berharga, bisa jadi manusia. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita selalu bertafakkur. Afala tandurun, tidakkah kalian melihat alam semesta yang menjadi ciptaan Allah?
Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sabai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Suruh ingat kepada Allah, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, baik itu gunung, hewan-hewannya dan makhluk-makhluk yang lain. Allah memerintahkan untuk merenungi. Summastaqim, kemudian istiqomah, ngelanggengaken apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dan puncak dari istiqomah, seseorang tadi tidak menoleh, seorang hamba tidak menoleh kanan dan kiri kecuali hanya untuk Allah. Karena istiqomah itu apa? Sesulit apapun, sepenting apapun urusannya, lek wis istiqomah ditinggalkan yang lainnya. Misale panjenengan kita semua ditakdir kali Allah istiqomah maos Quran 1 juz. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, kita nggak akan meninggalkan keistiqomahan kita untuk baca Quran satu juz. Lek ninggalno seakan-akan susah ngodoi waktu malamnya. Niku istiqomah berjamaah. Nggih abot, tapi ya dilakoni. Istiqomah kula mbek panjenengan zikir nang Allah Ta'ala setelah sholat. Tirose sinten mboten abot. Mari assalamualaikum, assalamualaikum, rebutan mari Jumatan. Rebutan pengen keluar padahal 5 menit 10 menit zikir. Tapi kalau kita istiqomah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setelah sholat Jumat baca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Insyaallah napa? Akan dilindungi, dapat perlindungan dari Allah. Tapi lek gak istiqomah, mari salam cepet-cepetan metu. Gak betah nang masjid ya. Makanya diibaratkan al-muslim, seorang muslim di masjid seperti ikan yang ada di lautan, tenang. Tapi lek yang munafik kayak dijojoi niku. Ndang metu. Ojo suwe-suwe teng masjid. Kayak iwak tengah lapangan niku ya. Niku orang munafik yang ada di masjid, bahkan gak masuk masjid. Yang kita khawatirkan hanya jenazahnya masuk masjid. Dan istiqomah niku ada yang mengatakan taubatun bila israrin. Taubat tanpa ngulang-ngulangi dosa yang sudah pernah dilakukan. Abot. Nanti taubat tapi sik tetep balik maning, berarti sik dereng istiqomah. Karena beratnya istiqomah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, wastafastaqim kama umirtah. Dalam surat Hud ada ayat yang membuat Nabi syayyabatni hudan. Fastaqim kama umirta, istiqomalah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nabi kurang istiqomah kayak nopo sih? Sebaik-baik makhluknya Allah, ibadahnya paling sempurna, tapi Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fastaqim kama umirtah. Ini sing pantes sekali kula mbek panjenengan ayat niku. Dikengken istiqomah.
Sampeyan mahatamno Quran sedina hataman apik. Yo, panjenengan maca Quran hataman sedina maca 30 juz. Apik. Kira-kira iso istiqomah mboten? Nah, yakin kula benjinge gak maca. Ya. Yakin mboten maca malih. Sing sae kula mbek panjenengan saged istiqomah. Istiqomah sedinten 2 lembar, meneh 2 lembar, 2 lembar, bisa 2 lembar ditingkatkan jadi 4 lembar, mampu 4 lembar ditingkatkan jadi 8 lembar, 9 lembar, sak juz. Ya, sak juz niku kurang lebih 9 lembar, 4, 10 lembar. Tapi abot kok. Meskipun hanya 10 lembar, ya, bacaan Al-Quran berat. Ya. Sik luwe anteng ngarepe TV. Ya. Sak jam sik kurang ya. Gak kroso jare. Ya. Ya. Karena hati kita masih dikuasai hawa nafsu, sik dereng dikalahke nafsune. Ya, tapi maca Quran oleh sak lembar wis cukup meneh ae. Nggih. Cukup benjing mawon diterusno. Nah, arti kita niki tasik dereng saged ngalahaken nafsune. Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam syayyabatnihu, dan menjadikan diriku beruban dengan turunnya ayat yang ada dalam surat Hud. Maksudnya garakno sumpek teng Kanjeng Nabi, sik dikengken istiqomah, padahal kurang istiqomah yo napa? Kanjeng Nabi nggih istiqomah poso sunnah. Kanjeng Nabi istiqomah salat qobliyah ba'diyah. Kanjeng Nabi istiqomah ibadah tahajud. Kanjeng Nabi istiqomah maos Al-Qur'an. Ya. Ayat niku mboten nerangaken turun ayat garakno uwane Kanjeng Nabi tambahake, mboten. Niku satu kinayah, satu kata kiasan yang merupakan teguran dari Allah agar selalu bisa istiqomah menjalankan ibadah dan ketaatan dan menjauhi apa yang jadi larangannya Allah. Enggak melihat waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Ya, lek kula ambek panjenengan kadang salat sunnah qobliyah ba'diyah kalau tidak bepergian, tapi ketika musafir ilang qobliyah ba'diyah ya. Nggih. Terus terang mawon, kadang nggih padha. Ketika musafir qobliyah ba'diyahnya ilang. Padahal niku sunnah muakkad, sunnah-sunnah Nabi yang enggak pernah ditinggalkan. Ya. Sunnah Nabi enggak pernah ditinggalkan, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Maka ayat tadi menunjukkan bukannya Rasulullah ketika turun ayat menjadikan ubannya banyak. Ubannya Rasulullah meninggal hanya beberapa helai rambut. Kalau enggak 3 atau 4 lembar niku. Ya, tapi arek sakniki nggih masyaallah sik nom-nom wis akeh uwane. Nggih. Kayak kula ambek panjenengan iki umur 30, 40. Nggih. Wis kaken uwane. Nggih. Napa mikir kaken utang? Ya, cicilane durung lunas. Ya. Mikir meneh. Nah, padahal sing dipangan iku ono niku, Pak. Sik dipikir meneh kate mangan apa. Ya. Kaken pikiran. Maka kita berusaha, ya. Enggak usah kaken mikir won. Cek tambah kewane. Ya. Ya, tapi ya susah Pak jenenge urip harus mikir, tapi aja jeru-jeru stres ngen. Niku Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh untuk umatnya agar supaya bisa meneladani Rasulullah lewat istiqomah
dalam ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Karena istiqomah niku darajatun kamalil umur wa tamamiha, suatu derajat kesempurnaan suatu perkara, dan dengan adanya keistiqomahan husulul khairat wa nidhamiha, maka akan didapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dengan orang tadi bisa melakukan istiqomah. Dengan istiqomah akan banyak amal-amal kebaikan yang bisa dia peroleh. Dulu ada suatu cerita, ada seorang perempuan mustaqimah ahlu dzikir. Enten tiang estri wong wadon istiqomah dzikir. Pengen masuk rumah maos bismillah, pengen mengambil sesuatu maos bismillahirrahmanirrahim, pengen apapun diawali dengan ucapan bismillah. Sampeyan biasaaken. Pengen mau kerja baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Pengen keluar rumah baca doa supaya dapat jaminan Nabi kufiyah wa wukiyah, akan dicukupi, akan dapat penjagaan dari Allah. Maka seorang istri yang istiqomah zikir ketepaan dapat jodoh, seorang suami jarang zikir. Nah, ngoten. Kadang kula ambek panjenengan njaluk bojo sing ngoten ketepaan gak sesuai dengan keinginan hati. Ya diterima ae. Ya apa mawon. Nggih, pingine sing ngoten, ternyata ada beberapa sifat yang enggak kita inginkan. Niki seorang istri ternyata suaminya enggak sama sifatnya dengan dirinya. Sing wedok ahli zikir, ahli salat, istiqomah ibadah, istiqomah baca Quran, ternyata suaminya kebalikannya. Ya. Tepak sing enggak cocok. Ngomel sing lanang iki, duwe bojo dididik baca bismillah, sebentar-sebentar zikir kepada Allah. Kan seharusnya senang seorang suami punya wanita sholihah mustaqimah yang istiqomah zikir bareng Allah. Tapi seorang suami niki mboten, gak seneng zikir. Dididik sebentar-sebentar istriku zikir, iki zikir. Ya, seharusnya kan seneng. Sampai mau seneng kan? Gak ada istri pulang kerja ternyata Quran yang dibuka. Ya, sanes HP nih. Gila, HP dibuka ono Quran mboten apa. dibuka chattingan. Nah, ini mboten mau Quran, nggak biasa baca zikir. Ya. Kan sumpek dijak omongan kali nyekel HP, gak direken. Sinten mboten sumpek. Ini seorang suami tadi termasuk orang-orang yang gak begitu senang dengan zikir, gak begitu senang istri yang ahli zikir. Sampai bagaimana caranya ya, istrinya tadi merasa menyesal ya. Dia punya siasat ya. Jadi setiap masuk rumah, setiap mengambil barang, setiap memulai suatu pekerjaan diawali dengan kalimat zikir basmalah. Sampai suatu saat suami yang lecek ya, niki nitipkan uang kantongan ya, dititipkan kepada istrinya dan mengatakan suatu saat akan aku minta. Ya, wong istri dititipi duit.
Ya, ya cekatan. Pundi Mas? Ya. Kan pengen dicoba istrinya kira-kira balik utuh nopo kurang. Kembali dalam keadaan utuh uangnya atau kurang. Sampean titip dompet meneh. Sampean isa ini 2 juta. Kira-kira balik utuh enggak seminggu kas? Nah. Nggih. Sampean coba ngen. Dompetnya kan 2 juta, seminggu malih diminta. Ya. Utuh mboten. Ya. Niku dititipi uang pakai kantongan zaman biyen. Ya. Setelah itu istrinya menaruh di satu tempat, seorang suami tadi ngintip kira-kira ditaruh di mana. Uang yang dititipkan tadi ditaruh di satu tempat, diikuti oleh suaminya tanpa sepengetahuan istri. Ya. Kira-kira didekek endi. Maka ketika disimpan di satu tempat, ya, ditinggal oleh istrinya, dapat beberapa hari, ternyata uang yang dititipkan oleh istrinya diambil oleh suaminya. Ya. Diambil oleh suaminya, dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur. Dan suatu hari suaminya minta uang tersebut. Wahai istriku, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu aku menitipkan uang. Tapi sekarang mana aku ingin minta uang tersebut. Maka dengan izin Allah, seorang istri tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menuju tempat tersebut, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar mengambil uang tersebut dan mengembalikan ke tempat asalnya. Ya. Ngambil uang tersebut dan dikembalikan ke tempat asalnya. Ya. Ketika diambil dan dibuka, ternyata dalam keadaan utuh, nggak berkurang. Dan diberikan kepada suaminya. Suamiku, ini adalah harta uang yang engkau titipkan, aku kembalikan lagi. Saat niki aku kurangi. Nih, niki wonten tapi wis kurang 1 juta. Kayak belanja seminggu. Kan ngoten, niki yotrone wonten jenengan titip 2 juta. Sekarang berkurang tinggal 1 juta. Untung tasik napa ngaku terus terang. Niki mboten kurang yotrone. Uang yang dikasihkan enggak berkurang. Maka ketika itu suami tadi nangis di hadapan istri, nangis merasa dia meremehkan istrinya yang ahli zikir, yang istiqomah zikir nang Allah. Dia telah membohongi istrinya dan merasa menyesal dan menceritakan kalau harta tadi sudah dibuang ke dalam sumur. Ya. Menjadikan seorang suaminya tobat. Ya. Suaminya menjadi orang yang tobat kepada Allah karena keistiqomahan seorang istri berzikir mengucapkan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dibiasakan. Niku perlu pembiasaan kita dadi orang yang zikir perlu biasa. Pembiasaan niku penting. Biasa zikir, biasa ibadah, biasa ketaat, biasa maos Quran, insyaallah Allah mudahkan. Maka enggak ada yang sulit kalau kita bisa membiasakan melawan hawa nafsu untuk istiqamah ibadah kepada Allah. Meskipun istiqamah niku sulit, ya, meskipun istiqamah niku susah, kalau kita semuanya berusaha untuk
mengikuti syariat Allah dan sunnahnya Nabi, Allah akan mudahkan. Nah, makanya ada satu doa untuk minta kemudahan kepada Allah Ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al makhraja in syi'ta sahla. Aku minta dimudahkan oleh Allah dalam suatu urusan. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, enggak ada suatu kemudahan kecuali Engkau mudahkan urusan tersebut. Wa anta taj'al makhraja, dan Engkau yang memberikan jalan keluar. Ketika seorang manusia menghadapi suatu kesulitan, kesusahan, minta kepada yang memberikan jalan keluar. Contoh orang dukun, gak ngerti dukunnya. Teko nang wong ahli nopo. In syi'ta sahla, kalau engkau kehendaki sesulit apapun perkara itu, Allah akan memberi kemudahan. Terakhir ada satu doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, doa dari Shahibul Maulid. Beliau memberikan satu amalan yang diijazahkan kepada murid-murid beliau. Kalau juga dapat dari guru kula, satu ijazah yang amalan tersebut insyaallah kalau kita baca dalam kesulitan, dalam kesusahan, kesumpekan, Jawa ini apa? Kerupekan, Allah akan mudahkan dengan doa tersebut dibarengi dengan minta tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri, dongane niku pendek. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, minta dilapangkan hati kita, dada kita, ya, dan dimudahkan semua urusan kita bihaqqi sayyidina Muhammadin, dengan keagungan dan kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dungane Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan ibadah, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjalankan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, dimudahkan semua urusan dunia ataupun akhirat kita, dijadikan anak dan keluarga kita anak-anak yang saleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk orang-orang yang mudah menjalankan agama, dimudahkan kita untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah taala, dimudahkan hati kita menjalankan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan dimudahkan untuk menjalankan semua amalan-amalan kebaikan dan dijauhkan dari amalan-amalan dosa dan maksiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.